Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Malam ini naikkanlah pengharapan saudara kepada Tuhan. Amin. Naikkan level pengharapannya. Saudara minta sesuatu yang mungkin itu adalah tidak mungkin buat kita. Berdoa malam ini. Apa yang menjadi kerinduan hati ibu bapak, saudara. Ada Tuhan di sini. Mari buka suaranya, ucap. Katakan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Saat aku tidak ada daya lagi, tapi aku mau percaya. Dan aku percaya mujizat itu masih ada. Mujizat itu nyata buatku. Tuhan, masuk bulan Desember ini, kami minta kado Natal buat kami, buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasih. Doa saudaraku, doa. Minta kado Natal sama Tuhan. Angkat suaranya, naikkan level pengharapannya. Oh ya mari datang pada Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, aku percaya mujizat itu masih ada. Mujizat itu nyata. Malam ini anak-anak-Mu yang datang dengan sakit Tuhan, semuanya pulang membawa kesembuhan. Yesus. Oh ya la makasih la bala. Mari berdoa saudara Basaro. Berdoa ya la bala. Yes. Oh ya la bala. Beberapa berdoa untuk ibadah Natal, lawatan Tuhan yang lebih besar. Oh ya la bala. Yesus. Malam ini naikkan cerita hatinya. Jesus. Jesus.
Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamah setiap kami ya Tuhan. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Api. Dalam nama Yesus. Penuhi kami semua Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Roh Kudus. Berseru saudara kepada Tuhan Yesus. Panggil Yesus. Malam ini Tuhan biarlah Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan, bawa anak-anak-Mu semua kami masuk hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan urapan kasih-Mu ya Roh Kudus. Ya kami tahu, kami percaya. Waktu kami berdoa mujizat itu terjadi. Waktu kami berdoa Engkau dengar doa kami malam ini. Tuhan berikan kami orang-orang yang percaya. Ketika kami berdoa Tuhan Kau bekerja ya Bapa. Dalam nama Yesus. Roh Kudus mari ajar kami berdoa. Mari Roh Kudus penuhi siap kami. Mari Roh Kudus berdoa untuk kami dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah sekarang ya Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami secara khusus, secara pribadi ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah. Ya. Shalom saudara. Saudara semuanya diberkati, amin. Siapa yang rasakan hadirat Tuhan? Coba lambaikan tangan. Nah hari ini saudara, saya mau ulang lagi apa yang suka dan sering kita baca ayatnya. Yaitu dari Yosua 21 ayat 45. Yuk kita akan baca sama-sama ayatnya saudara. 1, 2, 3. Dari segala yang baik
yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya, katakan amin. Saya mau kasih tahu begini. Jadi orang Kristen hidup tuh akan lebih tenang, lebih ringan, ya saudara, enggak hidup dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau kita ngerti, saudaraku, bahwa segala yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan digenapi. Katakan amin, saudara. Tetapi kita harus ingat, Tuhan hanya berikan janjinya, saudaraku, Dia akan memberikan pemberiannya kepada kita, saudaraku, itu kalau memang itu adalah jatah kita. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 27, Yohanes Pembaptis ini dia jawab. Ketika para murid-muridnya bilang, wah murid kita ini banyak yang pada pindah. Pada ikut daripada Yesus yang engkau sudah pernah baptis. Lalu jawaban daripada Rasul Yohanes Pembaptis, dia jawabnya begini saudara. Ini sebagai rema buat kita. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya gini, kalau sorga, kalau Tuhan tidak memberi kepada kita, saudaraku, maka kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Kita usahakan dengan cara kedagingan kita. Kita ambil, kita rebut, kita tipu sana, tipu sini. Untuk dapatkan, ujungnya akan hilang. Ngerti, katakan amin. Akan hilang. Tetapi saudara perhatikan, kalau sesuatu itu sudah diberikan Tuhan buat saudara. Perhatikan, apapun yang Tuhan beri buat kita, maka di situ ada perlindungan. Di situ ada pemeliharaan. Di situ juga akan ada pelipat gandaan. Yang percaya katakan amin. Nah ini penting, saudara harus ngerti akan hal ini. Kalau memang ini jatah saya, ini rejeki saya, ini bagian saya, saudara gak usah takut. Kalau itu memang dari Tuhan. Tetapi kalau memang itu bukan milik kita yang diberi Tuhan, mau di cara bagaimana dijagain, ujungnya apa? Lepas. Saya udah bisa ngerti. Nah sekarang saya mau kasih tahu gini saudara. Ada 3 hal. Bagaimana caranya kita bisa dapat, ya kan, pemberian dari Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan akan memberi sesuai dengan apa? Kesanggupan kita. Matius pasal 25, saudaraku. Ya, kita lihat di sini saudaraku. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, perhatikan di sini saudara. Yang seorang diberi berapa? 5. Yang seorang lagi diberi berapa? 2. Yang seorang lagi diberi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi saudara dapat apa? Sesuai dengan apa? Kesanggupan. Jadi apapun yang Tuhan beri, nggak usah iri dengan pemberian Tuhan kepada orang lain. Nggak usah iri. Apa yang ada, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi Tuhan mau beri kita, saudara mau apa? Saudara doa, minta apa? Tuhan akan lihat dulu kesanggupan kamu ada nggak. Kalau kita punya kesanggupan, maka Tuhan akan berikan itu. Daud sudah diurapi jadi raja. Langsung jadi raja enggak? Tidak. Baru 13 tahun kemudian, dia baru diangkat jadi Raja Yehuda. Kenapa? Masalah apa kok nggak diangkat? Sudah diurapi tidak jadi raja? Karena Daud masih belum punya kesanggupan untuk memerintah sebagai raja. Lah pakai baju perang bae enggak baca dia. Waktu Saul kasih baju perang untuk lawan Goliat, Daud bisa nggak? Tidak bisa. Malah dia perangnya pakai apa? Ketepel dengan batu. Dia harus belajar. Dia harus dilatih. Dia harus dididik oleh Tuhan. Saudaraku yang Kristus. Sampai akhirnya, sampai dia mampu untuk berperang. Mampu untuk memerintah. Baru Tuhan beri. Kalau ada kesanggupan, baru Tuhan akan berikan. Katakan amin. Kadang doa kita di sini, baru jawabnya di sini. Kenapa? Tuhan tunggu. Mau nggak kita belajar?
Ya kan? Sampai kita punya pengetahuan, punya kesanggupan, baru diberi. Yang kedua, Tuhan mau beri kita tergantung daripada apa? Sifat kita. Kalau sifatnya jahat, sifatnya tamak, sifatnya serakah, pemberian ini tidak berguna untuk dirinya dan orang lain, Tuhan kasih tidak? Tidak. Jadi yang kedua, Tuhan memberi selain punya kesanggupan, harus punya karakter. Katakan amin yang ngerti. Nah di dalam Alkitab Matius pasal 21 itu diumpamakan ada seorang tuan tanah. Dia punya kebun anggur. Dia panggil orang, kok garap ya kebun anggur ini. Kok garap, tanami, sampai dia panen. Ya, saudara, para penggarap ini, dia berhasil untuk buat kebun ini menjadi kebun anggur yang banyak hasilnya. Dia punya kesanggupan. Lalu si yang punya tuan tanah, dia utus dong, utusan dia untuk minta jatah. Kan dia kan harus ada dong sewanya, betul gak saudara? Uang sewa. Ayo ambil. Ambil cuma sebagian aja yang jadi bagian tuannya, lebihnya diambil. Tapi rupanya saudara para penggarap ini, saudara apa yang dia buat? Dia aniaya para utusan daripada hambanya itu, tuannya itu. Lalu pulang. Yang punya tuan tanah bilang, kalau aku kirim anak aku, pasti mereka segan, gak berani macam-macam. Justru para penggarap yang tamak, yang jahat, yang serakah berpikir, ini anaknya. Kalau kita bunuh anaknya, ini ahli waris, maka tanah ini, kebun anggur ini jadi milik kita. Anaknya itu dibunuh. Ini perumpamaan lambang daripada Tuhan Yesus Kristus. Lalu akhirnya si tuan itu datang, panggil si penggarap, akhirnya mereka dihukum. Artinya apa saudaraku? Kita tidak cukup punya kesanggupan, tapi juga harus punya karakter yang baik. Katakan amin. Kalau sudah punya kesanggupan diberkati, jangan sampai kita jadi apa? Sombong, jadi kasar, jadi sewena-wena. Tuhan tidak mau. Tapi kalau misalnya sudah punya kesanggupan, punya karakter, rendah hati, murah hati, besar hati, hati-hati, tambah besar rezekinya. Tambah dipercaya besar. Katakan amin. Nah yang ketiga itu bicara tentang apa? Tuhan akan beri sesuai dengan apa? Iman kita. Artinya percaya dan mengerti yang namanya pewahyuan. Pewahyuan ini menyangkut daripada saudara. Mungkin ilmu kedokteran tidak lagi bisa menyelesaikan masalah ini. Kesanggupan tidak bisa lagi. Karakter juga nggak masuk. Tapi kalau saudara punya pewahyuan, mengenal siapa Yesus itu. Ya kan? Seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ibu ini sudah keliling dokter tidak bisa sembuhkan. Ngerti katakan amin saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia kenal Yesus, dia percaya Yesus, dia mengerti bahwa Yesus itu penyembuh. Apa yang dia buat? Saudaraku Yesus Kristus, dia sudah dengar nih tentang Yesus nih. Lalu dia berkata begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada waktu Yesus datang ke kampungnya, dia dekati Yesus, dia pegang ujung jubah Yesus. Dia berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan, Alkitab katakan apa? Seketika itu juga penyakitnya sembuh. Itu dasarnya apa? Bukan kesanggupan, bukan karakter, tetapi karena ada pewahyuan. Kalau saudara punya pewahyuan, Tuhan akan beri lebih banyak daripada yang saudara pikirkan atau doakan. Yang ngerti katakan amin. Nah ini dia. Saya kasih contoh lagi saudaraku. Ada seorang ibu, utangnya banyak. Suaminya mati, seorang nabi, ninggalin utang. Dia tidak bisa bayar utang, penagih hutang sudah datang, mau ambil anaknya jadi budak. Dia datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa, saudara, kasih satu pewahyuan sama dia. Dia bilang gini, kamu punya apa? Kalau kita sedang dalam kesulitan, biasanya Tuhan, kalau dia mau buka jalan buat kita, dia akan buka jalan dari apa yang ada di tangan kita. Katakan amin saudara. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya, walaupun nampaknya tidak berarti. Walaupun nampaknya tidak berguna. Dan tidak bisa nolong kita. Kalau itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa buat mujizat.
Yang percaya katakan amin. Caranya gimana? Nabi Elisa berkata begini kepada si ibu. Bu, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Enggak, kamu punya apa? Dia punya 1 botol minyak zaitun. Oh, itu bisa dipakai untuk buat mujizat. Jadi langkahnya gimana? Kau cari tempayan sebanyak-banyaknya yang kosong dari tetangga. Bawa masuk ke rumah. Lalu setelah itu apa saudara? Tutup pintu. Setelah tutup pintu, botol itu sekarang dibuka, tuang ke tempayan yang kosong. Nanti minyaknya tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah habis. Saudara, sepanjang ada tempayan kosong. Saudaraku yang Kristus, dia ikuti, dia turuti. Karena apa? Dia percaya dan dia mengerti. Kalau saudara percaya dan mengerti, dengar baik saudaraku. Apapun yang namanya kesulitan, melampaui kesanggupan kita, melampaui daripada karakter kita. Kalau saudara percaya dan mengerti, Yesus bisa tolong, maka dia akan tolong saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tangan yang meriah bagi Yesus. Nah sekarang untuk 3 hal ini apa yang harus saudara lakukan? Bagaimana caranya untuk bisa dapat apa yang Tuhan sudah beri jatah buat kita? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Tuhan punya jatah berkat untuk saudara. Tergantung daripada saudara mau gak tingkatkan kemampuan. Ayo ubah hatinya, karakternya bagusin. Terus saudara punya hubungan yang lebih dekat sehingga makin kenal siapa itu Yesus sebenarnya. Semakin saudara kenal dia, semakin besar kedalaman saudara akan pewahyuan, maka semakin besar mujizat yang saudara akan alami dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah, semuanya itu hanya bisa dilakukan hanya lewat 3 huruf. Apa 3 huruf itu? D-O-A. Apa? Doa. Hanya doa. Bukan berpikir, seandainya ya aku punya kemampuan. Seandainya aku punya hati yang bagus. Seandainya aku, enggak. Harus doa. Banyak orang cuma membayangkan, mengharapkan, berpikir. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa memberi kepada saudara kalau saudara tidak meminta. Dasar firmannya apa? Matius 7 ayat 7. Mintalah, mintalah maka akan diberi. Kalau enggak minta, enggak diberi. Kalau sudah minta tapi belum diberi, langkah kedua harus apa? Carilah, maka kamu akan mendapat. Katakan amin. Kalau sudah cari tapi enggak dapat, harus apa lagi? Ketok. Pasti pintu akan dibukakan. Beri tepuk tangan Yesus. Nah sekarang ini level doa, 3 level doa. Nah saya mau kasih tahu, minta langsung diri. Ini gimana artinya? Doa yang bagaimana? Sehingga bisa meningkatkan namanya kesanggupan kita. Sehingga semakin besar kesanggupan kita, semakin besar juga pemberian yang Tuhan akan beri buat kita. Semakin besar hati kita, semakin besar juga rezeki yang Tuhan akan berikan buat kita. Amin saudaraku. Semakin dalam pewahyuan kita, semakin banyak mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Nah ini dia, itu kuncinya ada doa. Doa yang bagaimana? Yohanes 15, coba saudara buka. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan. Jadi saudara, berdoa itu harus apa? Harus tinggal. Tuhan bilang, kalau kamu tinggal dalam aku, artinya apa? Percaya. Katakan amin. Tinggal dalam Tuhan artinya apa? Percaya yang bagaimana? Saudara percayanya itu dari si hati percaya, pikiran percaya, mulut juga percaya. Katakan amin. Banyak saudaraku gini, sepertinya gini, hati percaya, tapi mulut ngocehnya nggak percaya ngomongnya. Percaya ya? Tuhan akan sembuhkan. Percaya Tuhan sembuh. Percaya. Tapi setelah itu, kayaknya Cak Mano ini. Makin saro. Mati gitu. Ya enggak? Cak Mano, waktu didoakan percaya Tuhan sembuhkan. Amin, aku percaya. Tapi kalau setelah didoakan keliling ngomong. Sakit makin parah. Dokter bilang enggak mungkin pacak sembuh. Tinggal dalam Tuhan artinya apa? Di sini percaya,
di sini juga percaya. Katakan amin saudara. Itu dulu pertama. Yang kedua di sini, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, ini artinya apa? Saudara setiap hari harus punya dan ambil firman Tuhan. Katakan amin. Saudara harus penuh firman. Tiap hari harus baca Alkitab. Baca Alkitab harus ada ayat yang saudara hafalkan, renungkan, pikirkan, perkatakan. Kalau saudara sedang bergumul dengan soal keuangan, carilah firman-firman, ya kan? Yang tentang bagaimana Tuhan bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Contoh yang paling saya suka apa? Mazmur 23. Tuhan adalah takkan, perkatakan itu terus omongin. Karena Yesus gembala aku tidak akan kekurangan. Hari ini aku percaya Tuhan akan buka jalan buat hidup saya. Ada orang-orang akan menolong saya. Ada orang-orang yang membeli barang-barang saya. Toko saya makin lama, makin rame. Tambah rame. Katakan amin. Aku gak mau dengar orang bilang sepi. Tapi aku bernubuat sekarang di dalam nama Yesus. Katakan amin. Nah ini dia. Harus berdoa berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara berdoa untuk kesembuhan, saudara doa firman. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuhkan. Percaya itu. Bayangkan, lihat. Bayangkan, lihat. Aku percaya. Sudah ngerti sini, amin? Tiap hari sefirman. Harus baca firman. Setiap Natal kita ingat siapa? Pribadi, tokohnya siapa aja di Natal itu? Selain Yesus siapa? Siapa selain Yesus tokoh di Natal? Maria. Saya mau kasih tahu tentang Maria. Maria ini bukan ratu, bukan wong terkenal, bukan. Dia orang sederhana. Rumahnya ada di mana? Di goa. Kalau zaman Maria, ya saudara, zaman Yesus orang tinggal di goa. Ini orang sederhana. Bukan orang kaya. Dia bukan orang terkenal. Dia juga tinggalnya di mana? Nazaret. Makanya ada orang bilang, Nazaret, apa ada orang hebat dari Nazaret? Tidak mungkin ada. Itu kota-kota sangat kecil. Tapi dengar baik, saudaraku. Sekarang, setiap orang kalau anaknya betino, dikasih nama siapa? Maria. Kenapa? Karena dia ingin, Maria begitu ditinggikan namanya. Kenapa? Karena Maria, dia punya firman Tuhan. Dia dapat firman Tuhan. Dia mengandung firman Tuhan. Dan firman itu jadi namanya siapa? Yesus. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Maria, jangan takut, hai Maria. Kamu beroleh kasih karunia. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Kamu harus beri dia nama siapa? Yesus Kristus. Yesus. Karena dia dapat firman dari siapa? Malaikat. Apa jawaban Maria waktu dia dapat firman? Tidak bantahan. Dia cuma nanyo baik. Cak Mano, aku ini masih gadis, masih perawan. Tidak pernah sentuhan sama lanang, sama laki-laki. Bagaimana Pak Cak Bunting? Tidak bisa, tidak mungkin. Tidak bisa, mana mungkin ini seperti ini. Dia nanya baik-baik, bukan nanya tidak percaya. Lalu jawaban daripada Roh Kudus bilang apa? Saudara, coba kita buka di dalam Lukas. Ya, jawab malaikat itu kepada Maria. Apa? Baca yang keras, 1, 2, 3. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut apa? Kudus, anak Allah. 36, saudara. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Ayat 37, dijelaskan apa saudara? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38, ini respon Maria. Jawabnya apa saudara? Baca yang keras. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut. Katakan amin. Katakan amin. Dia tanya, gimana aku bisa hamil? Aku masih gadis.
jawaban daripada malaikat ini, jawaban dari Tuhan, ini yang luar biasa. Seringkali kita dapat firman, mana mungkin aku bisa sembuh. Bagaimana mungkin aku mengalami mujizat keuangan. Mana mungkin aku bisa pulih lagi pernikahan aku, hidup aku, anak-anakku. Dengar baik, siapa yang kerja? Kalau saudara dapat firman, lalu saudara minta Roh Kudus hidupi dan kerja atas firman yang saudara dapat, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Makanya Elisabeth dia berkata kepada Maria dalam Lukas 1:45. Karena dia responnya bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi, tidak apa-apa. Aku percaya kok, aku akan hamil. Walaupun tidak lama dengan hubungan laki dan perempuan. Ini perkataan daripada Elisabeth. Baca yang keras, 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, kalau saudara setiap hari baca firman, suka dengar firman Tuhan, khotbah-khotbah, saudara percayai itu, dengar baik, maka apa yang saudara percaya itu akan terlaksana. Jadi doanya adalah, saudara doa minta Roh Kudus. Saya sudah dapat firman ini, saya dapatkan ini Tuhan, firman-Mu, janji-Mu. Mari Roh Kudus laksanakan itu. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau dapat janji Tuhan, saudara harus punya firman dan minta Roh Kudus laksanakan itu. Seperti Maria, ketemu malaikat, dapat firman, dia tanya gimana caranya firman itu jadi kenyataan. Bagaimana caranya aku yang masih gadis bisa tiba-tiba hamil dan melahirkan. Roh Kudus akan kerjakan itu buat kamu. Amin saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, selain saudara penuh dengan firman, harus percaya firman. Pikirannya harus firman. Perkataan pikirannya firman. Perkataannya firman. Dengar baik saudara. Yang kedua, saya ingin sarankan kepada saudara. Ya, kita baca Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakmu yang. Jadi doa pertama harus doa sesuai dengan firman. Yang kedua, doa itu harus apa? Doa dengan apa? Sepakat rukun. Saudara jangan istilahnya apa? Bebalak terus, jangan bertengkar terus. Katakan amin. Jangan marah terus. Harus belajar untuk rukun, untuk damai. Saudara mau nggak doanya dijawab Tuhan? Saudara mau amin? Belajar untuk damai. Dan Natal ini kita harus cari damai Natal. Spiritnya Natal itu kasih. Saudara spiritnya kasih. Tetapi saudara hasil dari Natal itu harus ada damai. Damai di sini. Hari ini belajar damai. Kalau ada damai pasti ada kesepakat. Sepakat itu artinya apa? Ada niat yang sama. Untuk doa. Untuk berpikir. Untuk kerjakan. Itu namanya Tuhan begini, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta. Suami istri, saya minta coba doa sepakat Natal ini. Katakan amin. Suami istri suka doa bareng gak? Siapa yang suka doa bareng? Coba lambaikan tangan. Oh banyak, bagus. Itu pasti Tuhan akan lihat, dahsyat. Katakan amin. Pak kalau aku single cak mano, sepakat sama yang bisa diajak sepakat. Katakan amin. Lanang aku, suami aku udah mau Pak doa sama-sama enggak apa-apa. Cari yang mau sepakat. Jangan kita marah. Oi Pak Sabta bilang kita harus doa sepakat. Kau enggak mau doa, cak mano kau ini. Jangan marah-marah. Amin. Enggak perlu, jangan. Saudara cari yang mau sepakat. Kalau kita sepakat, Tuhan akan jawab itu. Yang ketiga, apa saudaraku? Yang ketiga gini. Saya lihat ya, kalau doa syaratnya ini saudaraku. Markus 11 ayat 25-26. Kita akan lihat di sini sama-sama, kita baca. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapakmu yang di sorga
mengampuni kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Orang yang berdoa syaratnya percaya. Katakan amin. Sesuai firman. Harus sepakat. Yang keempat, harus apa saudara? Harus ada kasih dan pengampunan. Kalau tidak ada kasih dan pengampunan, Tuhan tidak mau jawab tuh doanya. Katakan amin. Nah hari ini saudara coba lihat sini. Kalau kamu berdiri berdoa, apa yang harus kita buat? Ampuni dulu. Saya ingin bacakan saudara ayatnya ini. Perjamuan ini ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 di sini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Saudaraku. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang apa? Menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara tahu harus menguji diri apa? Ini ada orang yang pernah buat jahat sama aku. Ada orang yang pernah benci aku. Dia pernah buat salah, dia pernah hancurkan aku. Aku masih ingat, aku tidak bisa terima kata-katanya ini, perbuatannya ini. Nah sebelum makan perjamuan, kita harus bilang sama Tuhan. Apa? Tuhan ampuni dosaku. Aku sudah benci dia. Aku dendam dia. Sekarang Tuhan angkat ini. Angkat ini. Benci ini saya. Basuh saya dengan kuasa darah-Mu. Yang ngerti katakan amin. Ini dia. Ayat 29. Di sini katakan apa? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui apa? Saya tidak mau akui dia. Karena dia jahat sama saya. Saya nggak mau akui dia sebagai teman. Sebagai tubuh. Tubuh Kristus itu kita ini sama-sama dengan disebut tubuh Kristus. Kepala Kristus apa? Yesus Kristus itu kepala. Kita adalah harus akui. Akui, kalau kita tidak mengakui, maka kita mendatangkan apa? Hukuman. Hari ini kalau saudara mau berdoa, lewat perjamuan kudus, saya ingin minta di dalam nama Yesus. Ampuni orang yang sudah buat jahat sama kita. Katakan amin. Saya berdoa kita tidak boleh jadi orang bodoh. Dia cekikikan ketawa, dia sukacita, dia berbahagia. Kitonya nangis terus gara-gara dia. Amin. Berapa banyak sakit-sakit yang berat disebabkan karena apa? Dendam. Makanya Tuhan katakan, sebelum kita berdoa, ampuni dulu mereka. Sebelum kita makan perjamuan kudus, akui dulu saudara kita. Akui dia sebagai tubuh Kristus. Akui dia, sama-sama kaget kita akan pergi ke sorga sama-sama. Kalau kita benci dia karena dia salah, kita rasanya kalau dia di sorga, kita nggak betah nanti di sorga. Pastilah kita harus pergi kemana? Kayaknya khotbah pengampunan enggak boleh bosen. Karena masih banyak yang belum melakukan. Katakan amin. Banyak yang belum melakukan. Aku mau mantep kalau tutup mata di dunia ini. Langsung berangkat sorga. Siapapun yang ada di sorga, aku shalom sama mereka. Katakan amin. Camano kalau aku dendam sama saudara. Pas tiba-tiba saudara mendahului saya mungkin. Saudara di sorga. Aku pas lihat ada kau nih. Cak mana aku nih. Mau balik lagi dunia enggak baca. Ke neraka. Ngeri enggak? Ngerti enggak maksud saya nih? Saya khotbah pengampunan mesti pakai cara yang cak inilah. Supaya kita ini ngerti kalau. Mau enggak ngampuni? Anak dewe baik dah dia mengampuni. Cak mano ini mama ini. Dendam nian nama anak aku itu satu. Siko itu. Natal Sincia. Boro-boro kasih angpau. Kiong hifacoy aja idak. Jangan cak itu mama. Kalau lah anak ini pergi sorga cak mano mama. Ya dah. Ampunilah dia. Katakan amin. Woi itu. Anak mantu aku itu. Jingorainya baik. Nyesel aku anakku diembe sama dia.
Jangan mama, jangan cak itu, tidak boleh. Amin. Sudah, berhenti benci. Saudara mau nggak janji Tuhan digenapi? Nih kado Natal nih, mau amin? Bilang, colek kiri kanan, jangan benci, ampuni. Yo. Kalau kelihatannya dia benci mana? Tepuk yang keras. Yuk kita bangkit, berdiri kita bangkit. Amin. Ya, kalau lah benci tak baca tidur gitu. Betul lah, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Marah terus. Yuk kita siapin perjamuan kudus. Semua sudah dapat roti dan anggur, siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Yang belum dapat angkat tangannya, para pengerja tolong bantu, layani. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Tolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih